Voli, sebuah permainan di mana kita tidak bisa memegang bolanya. 3 sentuhan, 1 sentuhan per orang. Setiap tim memiliki 6 pemain dengan tugasnya masing-masing. Namun, semua orang dalam permainan itu memiliki pikiran yang sama, yaitu jangan sampai bolanya menyentuh lantai. Gua rasa voli ini merupakan salah satu cabang olahraga yang lumayan unik, di mana lawan kita pasti mencetak skor, bisa 1 poin atau bahkan 25 poin. Yang pasti musuh akan mencetak 1 poin, bisa dari kesalahan tim sendiri ataupun tim mereka yang mencetaknya. Tidak hanya itu, bagi gua, voli juga salah satu olahraga yang sangat mengandalkan kekuatan mental. Karena pasti ada saatnya ketika tim kita mendominasi tim lawan dan seakan-akan berada di atas. Lalu tanpa disadari, tiba-tiba kita kalah telak. Sehingga voli memiliki arti yang sangat signifikan bagi gua. Tidak hanya mekaniknya yang unik dan membuat gua ketagihan, namun banyak sekali hal-hal kecil yang bisa dipelajari dari sport ini. Jujur aja, gue sendiri bisa suka voli karena anime yang satu ini. Iya, anime yang membuat gue suka voli adalah 2,43 Sein High School Boys Volleyball Team. Salah. Maksud gue itu Haikyuu. Iya, Haikyuu. Bisa dibilang Haikyuu ini adalah salah satu anime yang benar-benar mengubah hidup gue gitu. Karena Haikyuu ini buat gue adalah sport anime yang unik, dimana mereka semua tidak memiliki kekuatan yang dilebih-lebihkan ataupun teknik yang tidak mungkin dilakukan gitu. Karena kalau kita lihat di internet, apalagi di sosial media, banyak sekali teknik yang akhirnya kita coba karena terinspirasi dari anime tersebut. Selain itu, aspek yang gue suka dari Haikyuu ini adalah cara penulisannya, di mana Haruichi Furudate menggambarkan perkembangan di setiap karakternya secara elegan dan tidak berlebihan, sehingga semua terasa asli dan tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata ini yang dilakukan oleh Haikyuu. Salah satu contoh favorit gua adalah scene di mana Tsukishima ngeblok spike-nya Ushijima. Karena ada 2 aspek yang membuat gua terkesima dari scene tersebut. Yang pertama, scene itu menggambarkan Suki dengan sempurna. Dari namanya Tsukishima yang bisa aja berarti bulan, kita tahu kalau bulan tidak selalu muncul langsung begitu saja. Tidak seperti matahari yang selalu datang dan mudah dilihat setiap harinya. Teriknya yang selalu menemani kita di setiap harinya. Sehingga blok tersebut juga dapat dikatakan sebagai blok yang datang once in a blue moon. Yang kedua adalah setelah blok tersebut terjadi, di mana Tsukishima flashback kepada apa yang dikatakan oleh Bokuto saat di training camp. Gue sangat yakin kalau semua orang pasti memiliki kejadiannya saat main volley yang membuatnya sangat suka dengan olahraga ini. Selain Tsukishima, sebenarnya masih banyak contoh karakter yang cara penulisannya dieksekusi dengan sangat baik dan mudah dicerna bagi banyak orang. Sehingga gue gak kaget kalau Haikyuu ini adalah salah satu anime yang masih aktif fanbase-nya. Bahkan fans baru yang akhirnya menyukai Haikyuu ataupun menyukai volley karena Haikyuu. Jadi uniknya di seri Haikyuu ini ada sebuah sebutan yang banyak orang ingin dapatkan di dalam seri itu. Sebutan itu adalah monster. Biasanya monster ini kita asosiasikan dengan sifat bahaya ataupun menyeramkan, sehingga insting kita menyuruh kita untuk menyalakan mode fight or flight mode. Namun, percayakah kalian kalau ada sebuah monster yang tidak menakutkan, melainkan monster ini menginspirasi kalian untuk mengaktifkan mode fight kalian, sehingga kalian berusaha lebih untuk mengalahkan monster tersebut. Jadi, kali ini kita akan membahas monster yang membuatmu bangkit, Hinata Shoujo. Meskipun dikatakan sebagai monster, Hinata Shoujo harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, jauh, dan sangat berat. Ia mengawali karir volinya sejak SMP. Namun pada saat itu ia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi monster, karena tim yang ia dapatkan hanyalah temannya yang ikut-ikutan saja. Namun semua itu berubah ketika ia masuk SMA, di mana ia bertemu dengan Kageyama, satu-satunya setter yang bisa menandingi kecepatan approach-nya dari Hinata Shoujo. Saat itu pun, Shoujo masih belum bisa dibilang sebagai monster. Ia masih banyak sekali kekurangan yang harus ditutupi oleh rekan timnya, seperti service, block, maupun receive-nya. Masih banyak sekali yang harus Shoujo lakukan sebelum ia mendapatkan nama monster ini.
Tapi secara perlahan kita bisa melihat monster ini berkembang. Dari kekalahan yang sangat pahit yang Shoyo harus rasakan sampai nikmatnya untuk berkompetisi di level yang sangat tinggi. Contoh paling simpel dari perkembangan monster ini adalah dari keseluruhan opening Haikyuu. Untuk contoh tersebut, gue udah pernah membuat video shortsnya. Kalian bisa nonton video tersebut di sini. Terus kalau gitu, kenapa sih gue nyebut Hinata Shoyo ini sebagai monster? Kalau menurut gue pribadi, monster dalam Haikyuu adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan kelebihan dalam bermain volley. Namun, memiliki sebuah sifat yang tidak semua orang miliki, yaitu hunger atau kehausan dalam menjadi yang terbaik. Karena banyak sekali karakter yang memiliki kelebihan unik masing-masing di dalam permainan volley tersebut. Namun, yang membedakan mereka dari sebuah monster adalah kehausan tersebut, di mana mereka selalu mencari cara untuk menjadi yang terbaik apapun caranya. Sifat monsternya Hinata juga unik, di mana karena kehausan tersebut untuk menjadi yang terbaik, ia dapat menginspirasi teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan musuhnya pun sering terharu dan merasa kasihan ketika ia melihat monster yang kecil ini. Terharu karena merasa kalau tim Karasuno sangat beruntung memiliki sebuah matahari yang selalu menyinarinya ketika tim ini berada dalam kegelapan. Namun kasihan, karena mereka harus mengikuti kehausan dari monster kecil ini dengan minimal bisa setara gitu dengannya. Hal ini diperlihatkan dari setter tercinta kita yaitu Oikawa, Mia Atsumu, dan Kageyama Tobio. Oikawa sangat terharu ketika melihat Shoyo yang sudah berkembang ketika melawan Shirato Rizawa. Bahkan mengatakan kalau pada akhirnya Shoyo adalah seseorang yang kau ingin memberi set kepadanya. Sedangkan Mia Atsumu merasa kasihan pada Kageyama yang terlihat lelah setelah memberi set yang ekstrim pada monster yang kecil itu. Sebenarnya tidak hanya mereka, namun banyak sekali karakter yang takjub, terinspirasi, takut, dan terkesima ketika bertanding dengan monster yang satu ini. Lalu apa sih gunanya gue nyeritain cerita monster yang fiksi ini? Sebelum itu, gue minta kalian buat subscribe kalau kalian nikmatin tipe konten gue. Santai aja, kalian bisa unsubscribe kalau emang kurang cocok dengan tipe konten gue. Jadi, Hinata Shoyo ini adalah salah satu karakter yang menginspirasi gue untuk melakukan banyak hal. Sebenarnya sih nggak cuma Hinata Shoyo, tapi Haikyuu secara keseluruhan. Jadi, salah satu contohnya adalah untuk mencoba olahraga volley itu sendiri. Karena semenjak gue SD, gue bukanlah orang yang suka olahraga gitu. Paling kalau olahraga pun itu karena aspek sosial atau harus aja gitu kayak pelajaran sekolah. Tapi setelah gue menemukan volley, ternyata olahraga ini sangat cocok dengan gue. Karena olahraga ini sejalan dengan pemikiran gue, yaitu konsep chaos and harmony. Tidak hanya itu, gue jadinya memiliki beberapa teman baru karena volley. Dan yang terakhir, gue jadi sering termotivasi untuk latihan sendiri agar bisa melakukan teknik-teknik yang berada di anime tersebut. Jadi menurut gue gak apa-apa kalau kalian sering nonton anime, karena inspirasi datang dari berbagai arah dan berbagai hal. Tapi kalau kita nggak mendapatkan inspirasi juga nggak apa-apa gitu, karena anime pada dasarnya itu cuman tontonan yang bersifatnya entertainment, yang berguna untuk menghibur kita dari dunia asli. Terima kasih kalau kalian sudah nonton sampai bagian ini. Gue sangat menyarankan kalian untuk nonton Haikyuu ini kalau emang belum pernah gitu. Meskipun kalian kurang suka anime sport, kata gue coba aja dulu. Siapa tahu ada hal yang dapat menginspirasi kalian juga untuk menjadi lebih baik. Hehe. Bagi yang udah nonton Haikyuu, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak sama gue? Kalau Hinata Shoyo itu adalah salah satu karakter yang sifatnya terang banget gitu. Sampai kita keterangan dan kecipratan motivasi dari dia gitu. Kalau enggak, menurut kalian apakah ada karakter lain yang menginspirasi kalian dibanding Hinata? Kasih tahu ya di kolom komentar. Oh, satu lagi. Kalau kalian mau gua bahas monster lainnya di Haikyuu, kasih tahu gua aja di kolom komentar. Segitu dulu yang bisa gua sampaikan kali ini. Tetaplah berpikir tapi jangan sampai overthinking. Ciao.